Kalau berbicara tentang sahabat Rasul radhiyallahu anhum ajmain, itu masya Allah teman-teman, ada orang-orang yang memang lahir sudah pinter. Jadi memang ini bawaan. Ya, orang bilang ini bawaan lahir, Pak. Kok kamu pinter? Iya, bawaan lahir, Mas. Gitu. Jadi memang ada orang-orang cerdas bawaan lahir. Itu memang nggak bisa bodoh, memang pinter terus dia. Bahkan dia berkarya dengan hal itu. Di antara orang yang luar biasa, bahkan disebut paling luar biasa untuk urusan kecerdasan, adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Yang itu cerdasnya orang itu luar biasa, makanya beliau dicacat oleh orientalis. Dicacat, Pak. Nanti begitu ngomong Amr bin As, bahasanya itu orang yang licik gitu. Nah, itu waliyadzubillah, itu mereka tanggung jawab dengan kalimatnya di hadapan Allah SWT. Nanti berhadapan dengan Amr bin As di akhirat. Padahal Nabi memuji Amr bin As luar biasa. Masyarakat terbaik dulu mengatakan adhadu hatil Arab, orang paling cerdas di kalangan orang Arab itu ada 4. Tadi saya sudah bilang yang satu Amr bin As, yang kedua Muawiyah. Nah, sama ini sahabat yang juga dizolimi oleh sejarah luar biasa, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga Mughirah bin Syu'bah. Yang keempat Ziyad ibnu Abi, ini tabi'in, kibarut tabi'in. Subhanallah, ini yang 3 sahabat, yang 1 tabi'in. Adhadu hatil Arab, orang Arab punya orang yang super cerdas, 4 orang. Ini keempat-empatnya orang berkarya luar biasa. Amr bin As, Muawiyah radhiyallahu anhu, itu orang sangat cerdas. Bahkan Muawiyah ini teman-teman dulu waktu masih masa jahiliyah, Muawiyah lahir itu sudah masyarakat, orang-orang sudah bilang ini calon pemimpin Arab. Ibunya marah. Loh, anak didoain kayak gitu ibunya masih marah. Celakalah anakku ini kalau cuma jadi pemimpin Arab. Jadi ibunya nggak ridho kalau anaknya cuma jadi raja Arab. Celakalah dia kalau cuma jadi raja Arab. Dia akan jadi pemimpin seluruh manusia. Terbukti apa tidak terbukti? Terbukti. Yang dia pimpin bukan cuma orang Arab. 20 tahun jadi menteri, 20 tahun jadi khalifah. Ada orang kayak begitu, Pak. Dan 20 tahun di masa dia ketenangan muslimin kembali setelah sebelumnya kurang lebih 10 tahun muslimin dalam guncangan di internalnya. Segitu kuat hebatnya. Jadi dia dikenal dengan kepemimpinan yang luar biasa itu, dan dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang sekuat itu biasanya kalau ada orang ngelawan itu langsung bunuh dia, penggal dia, penjara dia gitu. Kalau dia enggak, Pak. Muawiyah dikenal dengan al-hilm. Hilm itu orang berbuat jahat pada dia tapi dia balas dengan kebaikan. Itu Muawiyah. Mau ada pemimpin kayak gitu gimana gak dicintai, ya kan? Udah disakiti dikirimi hadiah, enak, Pak. Amr bin As radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang cerdas, yang spesialisasinya adalah menyelesaikan al-mu'dilat. Mu'dilat itu artinya masalah-masalah yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Nah, itu harus Amr bin As yang ambil alih. Antum tahu ketika terjadi ta'un Amwas di masa Umar bin Khattab. Insyaallah ta'un itu, Pak. Orang kena ta'un, wabah penyakit waktu itu di Amwas. Amwas itu di wilayah Palestina. Ketika menyebar itu, pagi sakit, sore meninggal, sore sakit, pagi meninggal. Cepat sekali itu, sampai korban begitu banyaknya. Termasuk korbannya adalah sahabat mulia, bahkan Amir Umaro negeri Syam, yaitu Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sudah tidak kunjung selesai, siapa yang dipanggil? Amr bin As. Ini orang spesialisasi menyelesaikan urusan yang super rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas. Diajak diskusi sama Umar, gimana nih masalah ini berat tahun Amwas. Dikaji oleh Amr bin As di lapangan, Pak. Amr bin As mengatakan, Khalifah, saya ketemu jawabannya. Tapi yang paling penting, kata Amr bin As, saya melihat penyebaran itu luar biasa, penyakit itu terjadi luar biasa ketika orang kumpul-kumpul. Maka saya meminta mereka untuk berpisah. Itu keputusannya, berpisah. Maka ada yang pergi ke sana, pergi ke lembah, masuk ke gunung sana, pisah. Masakan ini harus pisah.
Itu hanya hitungan hari selesai urusannya. Masalah berat Pak. Itu spesialisasi Amr bin As. Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Mughirah bin Syu'bah itu dikenal sahabat yang punya kemampuan menyelesaikan masalah seketika. Jadi kalau ada orang perlu berpikir sangat cepat, tidak perlu analisa dan tepat, itu Mughirah bin Syu'bah. Kalau kita ini kebanyakan seminar, workshop, masalah nggak selesai. Itu gara-gara kebanyakan orang-orang yang sedang diskusi. Mughirah bin Syu'bah datang masalah seketika diputuskan. Apalagi kalau masalah-masalah genting yang seketika harus diputuskan, itu jagonya Mughirah bin Syu'bah. Ya, itu Islam tuh isinya sahabat kenapa hebat mimpin bumi, itu isinya orang-orang kayak gitu. Bukan orang-orang yang kagum sama Persia Romawi. Mughirah bin Syu'bah juga punya kisah Pak. Dia pernah dikerjain Pak. Mughirah bin Syu'bah pernah dikirim Umar untuk menjadi amir di Bahrain. Begitu memimpin, musuh-musuh Islam di Bahrain tidak suka. Akhirnya direkayasa, dan direkayasa itu oleh Umar akhirnya ditarik. Karena Umar juga menimbang tentang kestabilan masyarakat Bahrain, yang juga masyarakat yang ya perlu ditimbang kestabilannya. Ditariklah Mughirah bin Syu'bah, panggil ke Madinah. Orang-orang Bahrain, musuh-musuh Islam rapat. Begitu ditarik, sudah maunya ditarik sama Umar, panggil ke Madinah, pulang ke Madinah. Musuh-musuh Islam rapat. Rasanya kayaknya Umar akan mengembalikan suatu hari. Kalau sudah tenang dibalikin lagi tuh orang. Nah kita nggak mau. Gimana caranya? Kita buat rekayasa. Itu orang-orang kafir ngumpulin duit. Terkumpullah uang 100.000 dirham. Dikirimlah satu orang cerdas, pemimpin dikirim, pemimpin musuh Islam itu dikirim berangkat ke Madinah bawa uang 100.000 dirham. Diapain kira-kira uang itu? Datang ke Khalifah Umar, di sampingnya ada Mughirah bin Syu'bah. Pemimpin orang kafir ini ngomong, wahai Khalifah Umar, saya bawa uang nih, uangnya ada 100.000 dirham. Ini uang muslimin, diambil oleh Mughirah, dititipkan ke saya. Orang gak ada yang tahu kecuali saya. Dia bohong. Umar kaget Pak. Tapi Umar tuh orangnya husnudzon sama ini Pak. Jadi dia tenang, kagetnya tetap harus bertanya kan. Apalagi di hadapannya musuh Islam Pak. Mughirah, apa kata-katamu? Kata Mughirah, orang ini bohong. Saya tidak ngambil 100.000, tapi saya ngambil 200.000. Kira bohong mau bantah? Enggak, bukan 100.000 saya ambil. Jadi kalau dia kembalikan 100.000 berarti dia ngambil 100.000. Kata Umar, mengapa kamu lakukan itu, ngambil harta muslimin? Kata Mughirah, saya banyak keluarga, saya punya tanggungan banyak, saya nggak punya uang. Itu Pak, si kepala suku itu sujud, jungkir balik di bawah, karena dia tahu habis ini mati dia Pak nih. Tidak wahai Umar, tidak, demi Allah tidak, saya tidak lakukan itu. Saya ini sebenarnya bukan uang yang dititipkan ke saya, ini orang pada ngumpulin uang. Mughirah senyum-senyum, kamu tahu sekarang? Umar nanya ke Mughirah, kenapa caramu jawab seperti itu? Kata Mughirah, karena dia ingin menjatuhkan saya, maka saya buat dia menjadi hina. Itu Pak. Itu Mughirah bin Syu'bah itu saya Pak. Dia seketika nggak pakai mikir, menyelesaikan masalah itu nggak pakai mikir, kelamaan Pak. Ya, jangan numpuk orang cerdas saja Pak. Banyak masalah nggak selesai di tangan orang cerdas. Ziyad bin Abi disebut sebagai orang yang hadir di semua permasalahan. Jadi asal ada masalah apa, taruh dia beres. Di sana ada masalah, kirim dia beres. Di sana beres. Besar beres, kecil beres Pak. Itu Ziyad bin Abi. Saya belum bicara tentang bagaimana para ilmuwan, bagaimana para ulama dari level para sahabat Nabi, bagaimana kecerdasan mereka. Saya sudah sering menyampaikan tentang masalah usia yang masih sangat awal, tetapi begitu luar biasa kemampuan mereka, karya-karya yang besar untuk perbaikan bumi ini.